Aku cuma bilang bahwa oke, silakan ke Surabaya. Ada apa-apa yang terjadi sama hidupmu, jangan pernah hubungi aku. Apapun semua resiko aku ambil. Bener. Kamu mau mati sekarang atau mati nanti? Kalau nanti kita nggak tahu nih. Kalau sekarang kita udah nggak punya harapan, kamu mati berarti. Ya udah habis. Tapi kalau kamu masih punya harapan, siapa tahu di tengah jalan tiba-tiba ada orang yang lempar bensin dan harapan ini menyala banget. Kita nggak pernah tahu kayak gitu. Oh, kamu masih punya cita-cita untuk Andi akan lebih baik dari cerita di orang tuaku gitu. Benar. Mainlah kamu ke Jawa, Ndi. Iya, mainlah ke Jawa. Jadi aku masih ingat pertama kali momen aku turun di Perak. Naik kapal, cok. Naik kapal. Serius. Bajingan. Makanya. Jadi perjalanannya itu aku masih ingat lewat Ahmad Yani kan. Oke. Itu pertama kali aku ngeliat, ada kereta api ya. Ada yang lewat. Iya, ini namanya kereta api. Kapan niki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Selamat datang di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firsa Palasa. Dan saya Bian Briliante. Terima kasih untuk seluruh Ras Buntu dimanapun berada, karena kita kembali lagi untuk kalian semuanya teman-teman. Damn, kembali lagi di hari Jumat. Mungkin teman-teman merindukan sesi tanya jawab ya. Firza dan Bian menjawab pertanyaan. Ya selamat. Tidak ada dulu. Tidak ada. Loh, Jumatnya kan tapi selang-seling, Beb. Selang-seling, cuman kita belum take yang duo kan. Oh, belum tekan duo. Belum yang take yang duo. Ya habis gini. Wis industri ta cak apean cak. Yo gak apa-apa kuat-kuat aja dhewe. Saya tas melek kok. Jam piro iki? Jam 11 saya tas tangi. Oke, 11:30, Cuk. Jam lu goblok. Oh iya sih 2 3 5 6. Terima kasih untuk seluruh Ras Buntu. Jangan lupa bergabung di grup Telegram kami, karena kayak kemarin waktu aku liburan di Bali, Pian inisiatif untuk kita video call grup gitu, dan akhirnya kita ngobrol di situ. Jadi asik ya ambil leye-leye ngobrol. Podcast ini tapi versi light yang dimana live gitu, Rek. Nah, itu seru banget. Jadi itu juga menggantikan hari Senin, Fir. Oh, hari Senin enggak ini ya, enggak. Hari Senin kan enggak tayang. Jadi selama sebulan itu kita tayangnya cuma 4 kali. Nah, kadang-kadang kita akan selipi podcast. Bahkan biasanya podcast kalian nonton cuma sejam setengah, atau ya kalau duo 50 menit maksimal. Nah, sedangkan kalau kita video voice call kayak grup gitu bisa 3 jam, 4 jam kemarin. Ya kan? Iya, dari jam 10 sampai jam 1. Jam 2 apa ya? Jam 11 itu. Oke lah, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman. Kalau misalnya pengen tahu caranya bergabung, langsung aja buka Instagram @podcastexit. Klik link yang ada di bio. Nah, kalian akan otomatis ke Telegram. Nah, urutan aplikasinya Podcast Exit tak kasih tahu. Nomor 1 Spotify. Nomor 2 Telegram. Ya kan? Nomor 3 Instagram. Nomor terakhir baru YouTube ini. Oke lah kalau begitu. Tapi menjadi misalnya kita terus-terusan mengedukasi, jangan lihat YouTube. Nanti ke depannya kita upload terus nang YouTube kan sih dulu juga aneh sih. Jadi gak apa-apa deh, biarin deh. Biarin aja. Iyalah 1.000-2.000 orang. Ya, soalnya ikan-ikannya berbeda, Mas Fir. Iya. Ya, kalau ikan di mana tadi? Spotify, di tele, di Instagram, sama di YouTube beda-beda semua. Beda. Oh, di TikTok beda lagi. Ternyata ikan-ikannya ya. Benar. Jadi ya wis lah ya. Nah, kebetulan kita hari ini kedatangan 1 ikan. Wih, gila masuk nih. Jangan ya. Iya. Oh ya, bridging kan ya. Bener, sebenarnya temen lamaku. Oh. Cuman kita nggak terlalu nongkrong sering dulu di cuman kisahnya yang cuman mungkin jarang yang ngobrol intens gini, jarang. Terus ketemu lagi lah ini, ternyata circle kita ketemu orang baik akan ketemu sama orang anjing gitu kan. Enggak kok anjing. Orang baik akan ketemu sama orang baik. Dari ketemu Andi Asrul. Coba ya, aku cari di apa namanya? Iniku ya, Andi. Di mana? Di ada nggak? Oh nggak ada. Andi. Bukan SSC, coba. Andi SSC. SSC berarti.
SSJJ. Jadi Oke. oke. Jadi Andi ini adalah teman lamaku teman-teman. Dia di antara anak-anak Surabaya itu bahasanya paling aneh. Andi logat Paling aneh ya Kalau logatnya nggak anak Surabaya banget nih. Kadang lebih mencoba memper ke Madura ya. memper. Tapi Memper. memper matamu, memper tuh Kalia tuh, memper depan belakang. Kamu asli mana, Di? Aku asli Makassar. Oh, Makassar, Ji. Makassar. Makassar kita, Ji. Iya, Ji. Iya Mi. Tidak, Ji. Oh iya kan, Makassar. Gue beli galung dulu. Iya. Ah, Jadi kalau di Makassar itu nggak ada mati N, tapi mati NG. Kamu nggak beli galon tapi beli galong. Galong, gitu. kapang. Oh. Jadi bukan kapan gitu. Oh. Ating. Ating ini. Minum ating. Gitu. Arif Rata. Arif Brata. Tapi kalau Arif Brata itu kan di kota Makassar. Kalau aku itu 6 jam dari kota Makassar 6 perjalanan darat. Namanya Kabupaten Sinjai. Oh, Sinjai. Iya, Itu apa? Salah satu nama kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Ada bebeknya juga itu di. Tidak dong. Termasuk suku Bugis. Oh, Suku Bugis. Tapi jelek mukamu, Di. Astagfirullahaladzim. Tanpa mendiskreditkan orang-orang Sabar ya, Mas, Bugis. ya. Bukan Sabar ya, ya. Mas. Yang Iya. aku kenal, Ji, orang Bugis itu cantik, Oke, ganteng. benar, Kau benar. kok beda? Transmigran. Atau naturalisasi, Ji? Enggak bercanda. Ini Bercanda. kelihatannya seperti belum tahu kalau dia udah Apa? membasahi bibirnya kayak aja Enggak, marah. jadi kalau cowok-cowok yang ngelihat, ya itu biasa aja. Oh. Beda kayak cewek-cewek. Ya. Itulah ya. Susuknya ada di sini memang. Itulah ya orang Bugis lah ya. Orang Bugis. Ya, Oke. Gitu. Ya. Andi ini berarti asli Makassar yang tadi Sinjai. Dari Kabupaten Sinjai. Namanya panggilannya Sinjai. 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 Bukan Y ya. Bukan Y, pakai I. Sinjai. Iya. Oke. Si. Iya sama iya aja ribet dong ya. Kamu pernah keliling kota di kabupaten Indonesia Jawa nggak? Pernah. Pernah kan? Pernah. Kurang deket bang. Pernah. Pernah ya. Pernah. Nah, ketika kamu keliling, ini persepsiku ya pak. Boleh. Ketika kamu keliling di kabupaten entah itu Ngawi, Magetan, pernah masuk di kotanya loh ya, Iya, atau iya. Trenggalek Iya. atau Mojokerto. Persepsiku adalah semua kota itu sama aja bro. Bentukannya Semua kota sama. Kabupaten, pedesaan, perumahannya di sebelahnya ada kebun, ada jalan dan lain Ya, sebagainya. benar. Desanya itu kayaknya template-nya itu sama aja. Benar. Ketika benar. kamu keliling ke seluruh Iya. Indonesia. Indonesia Nusantara, Betul. Bahkan kita ke Madura kayak Nganjuk. sama Jo. Betul. settingnya. Iya benar. Nah itu di Sinjai sama kayak gitu juga. Iya, tapi gini, yang membedakan walaupun semuanya sama, yang membedakan adalah biasanya lebih panas atau lebih dingin, Iya. lebih gersang atau tidak seperti itu Iya. sih. Agak pinter ya. Enggak, emang cerdas dia. Emang Cerdas ya? Cerdas. Emang cerdas. Enggak, jadi kayak gitu. Jadi Kau kalau aku lempar bola, kau bisa ambilnya. Terus ngembaliin ke aku. Duh, anjing lah. Oh, ngerti dia. Kenapa? Tapi Andi ini dulu aku nggak tahu ya. Tapi kau sekarang sibuk apa, Andi? Sekarang sibuk Entrepreneur. bukan, ya bikin kopi. Bikin kopi ini kopinya Andi teman-teman. Ya, Kalian teman. tahu ya, kalian tahu ya. Ya, di Surabaya itu ada satu tempat paling culture. Oh iya, culture itu termasuk. Termasuk culture ada 2 tempat lagi dia. Nah, mungkin pendengar dari Surabaya bisa memvalidasi ini ya. Namanya Iya. Warkop Semeleh. Warung. Warung Semeleh. Semeleh. Sebelum Warung. Warkopolim tuh ya. Jadi Warkopolim belajar di kita sebenarnya. Belajar cara membukanya, membuka ini tuh. Gofar Hilman. Iya. Manggil Andi. Iya. Bang. 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 Aku gimana? manggilnya Bray biasanya. Ya Bray. Tapi ini sekarang kopimu kopi ini siapa di kopi apa? Kopi-kopi kayak coffee shop gitu. Kalau dulu kan saset. Enggak. Jadi kalau di Smele yang pertama yang di Gubeng itu memang kita menjual saset. Oke. Tapi untuk kopi, teh dan lain-lain itu ya kopi racik. Oh. Kayak gitu. Kalau yang sekarang full tidak ada sasetan gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di Surabaya. Surabaya atau di luar Surabaya, sebagai perkenalan, aku ketemu Mas Andi itu ya di warkop, di warung Semeleh itu. Semeleh, benar. Tuh tempatnya culture, terus aku lihat suasananya itu memang suasana gerakan-gerakan sosial. Benar. Gitu. Gerakan-gerakan sosial, jadi di sana biasa ada aktivitas
anak-anak Safe Street Child. SSC. SSC. Itu. Benar. Terus ada kelas-kelas untuk anak kecil, Benar. melukis, gerakan-gerakan sosial, Kelas semesta. Kelas semesta. kelas semesta gitu. Enggak, tapi dulu waktu awal, jadi gini, kalau boleh bercerita sedikit. Gak boleh, kamu gak ada waktu untuk ngomong. Siapa yang ngasih kamu waktu? Boleh Andi. Boleh, Silakan, jadi Andi. dulu malah jadi Smell itu aku berdua. Bercanda. Berdua sama temanku namanya Mas Indra. Oke. Awal buka Smell aku bilang bagaimana caranya Smell tidak identik dengan SSC. Dulunya Mas Andi itu fokus di gerakan Safe Street Ya, Child itu ya, sosial. gerakan. Jadi SSC itu tak kasih konteks dulu teman-teman. Safe Street Child itu kayak apa ya? Kayak ada kelas untuk anak-anak jalanan Benar, gitu ya, ya. Jadi ya. Andi ini jiwa sosialnya tinggi. Enggak juga dulu. Mereka dikumpulin, bentar ya, bosnya telepon nih. Bos, lagi podcast bos. Bang, kamu ganggu orang kerja aja toh, Bang? Lagi podcast bos, ini bos. Bosnya, Bosnya nelpon, ya. harus Iya, diangkat. harus diangkat. Lagi podcast bos. Bos di mana bos? Kamu ngapain buka pertanyaan anjing? Oke. Fokus ke pendidikan anak-anak jalanan dan tidak mampu. Dan itu gratis ya, Andi? Gratis. Gratis dia? Ya. Sebenarnya kalau dibilang Andi jiwa sosialnya tinggi, enggak sama sekali. Oh gitu. Oh, harusnya Ya, enggak. jadi kalau boleh bercerita, saya adalah perantau. Tahun 2012 saya masuk Surabaya. Oke. Terus- Lulus SMA itu? Lulus SMA. Lulus SMA di Surabaya. Terus pada saat berteman itu teman-teman kerja aja gitu. Terus kayak mikir kayak ngapain aku ya? Akhirnya buka Twitter. Bentar. Oke. Bagaimana ceritanya seseorang dari Makassar lulus SMA? Aku merantau kemana Oh, ya? enggak dari SMA malah. Aku ke Jawa itu SMP kelas 2. Oh. Bagaimana kalau saya ceritain aja? Nah. Boleh. Enggak jadi aku ke SMP kelas 2 aku ingat karena dulu jadi aku sekolah itu SMP. Saya masih ingat bahwa dulu di pelajaran bahasa Inggris guru bahasa Inggrisku itu bilang buka halaman berapa gitu. Terus next aja. Terus aku nanya dong, lah kok di next bu kenapa? Oh karena di sini belum ada yang pernah lihat kereta api kan. Jadi di Sulawesi Selatan itu kereta api itu baru-baru aja masuk gitu loh. Terus Jadi di buku bahasa Inggris itu ada gambar kereta api. tentang kereta api bener ya. Gurunya ngomong udah next aja. Next aja karena belum ada jadi sekolahku itu kayak terpencil banget di Oke. kabupaten yang dari pusat kotanya itu 2 jam sampai 3 jam. Gitu loh. Oke, paham. Terus aku kayak merasa gimana caranya aku menjadi orang yang pertama di kelas ini yang bisa lihat kereta api. gitu. Serius beneran ini serius. akhirnya Belum ada YouTube tuh ya? Belum ada. sinyal aja kayak internet belum ada. Betul, dia. kita harus ke jalan raya. Oh. Jadi di depan rumah, masuk ke rumah itu udah nggak ada sinyal gitu. Itu pun HP Nokia yang Nokia doang, apa sih? Iya, Nokia. Iya, Nokia kayak gitu Belum lah. ada internetnya dia. Belum, terus belum, apa belum. CDMA, GSM ya? Iya. GSM. Jadi Jadi, 2G. Iyalah. Belum ada. Sinyal 2G. Masih G doang itu kayaknya. EC. EC, ya? benar. Iya. Waduh. Jadi kayak gitu. Terus waktu liburan sekolah ibuku menawarkan mau beli sepeda ontel atau jalan-jalan ke Surabaya. Kelas 2 SMP itu. Kelas 2 SMP. Anak orang kaya kamu Andy. Bukan. Kebetulan beberapa tanteku itu tinggal di Surabaya duluan. Oh, oke. Oh gitu. Bukan berarti dari Makassar ke Surabaya orang kaya enggak. Iya. Kan biasanya gitu, orang luar pulau kalau mampu keluar pulau atau terutama ke Jawa, mampu nih Enggak lah, gitu. enggak. Kenapa kok nggak mau dibilang anak orang kaya? Enggak lah, memang enggak. Anak orang aja ya. Sama berarti kita. Anak orang aja. Anak orang doang. Mainlah kamu ke Jawa, Ndi. Iya, akhirnya main lah ke Jawa. Jadi aku masih inget pertama kali momen aku turun di Perak. Naik kapal, Cok. Naik kapal, serius. Bajingan. Makanya jangan bilang orang kaya. Iya. Naik kapal kok di. Oke, kapal. turun di Perak. Turun di Perak. Terus? Rumah tanteku itu di daerah Sedati. Bang, Sidoarjo. Sidoarjo. Rumahku sekarang. Iya. Istriku tantemu. Bukan. Mendelik sih, Bang. Bukan dong. Ya enggak sembarangan dong. kok. Jadi perjalanannya itu aku masih ingat lewat Ahmad Yani kan. Oke. Itu pertama kali aku ngeliat, ada kereta api ya. Ada yang lewat nih? Iya, ini namanya kereta api. Terus aku kayak merasa kayak
terwujud ya. Iya, satu kelas cuma aku loh yang pertama kali melihat gitu loh. Oke, keren, Kayak keren, gitu. keren itu Tepuk pencapaian tangan. loh. Ya, pencapaian. Anak lihat kereta loh pencapaian. Bener. Makanya kalian yang tinggal di Jawa itu kayak Bersyukur ya, ya. bersyukur. Maksudnya cara untuk bersyukur banyak banget kok. Iya itu. Tinggal bagaimana caranya kita mau mengambil yang mana. Bener. Nah, kalau misalnya kami, tapi ya mohon maaf ya, Ya. bukannya kami kadang yang di Jawa ini lupa bersyukur atau Bener. tidak, karena dari kecil udah ada. Udah ada ya, kita makanya nggak itu. tahu. Yang kita nggak tahu adalah ada cerita yang seperti itu. Betul, Ternyata betul. di pulau lain yang masih saudara-saudara Yes, kita, yes, yes. mereka itu tidak, bahkan kereta tidak ada di pulau tersebut. Tidak Itu ada. yang kami nggak tahu. Benar. Ini adalah faktor dari ketimpangan pembangunan ekonomi. Soeharto nih ya berarti ya. Bukan dong, Belanda dong. Belanda. Oh iya, Belanda, Karena iya. kereta api kan peninggalan Belanda kan. Iya benar. Iya. Spur kan bahasa benar, Belanda. Spur. Iya, iya. Oke lah. Kamu terwujud itu. Ya terwujud. Singkat cerita, tanteku itu menawarkan untuk nggak mau main di sini dong di Bekasi. Jadi ada tanteku juga yang di Bekasi tinggal. Oke. Oh iya tante, nanti aku main. Ternyata aku main ke sana, ternyata udah didaftarkan sekolah Di Bekasi. di Bekasi. Oh, kelas 3. Kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 langsung nyambung. Iya, kelas 2 SMP. Liburan tiba-tiba kamu sekolah Iya, lanjut. Iya, serius. Jadi aku keren akhirnya deh. pokoknya sekolah di Bekasi sampai lulus SMA. Berarti keluargamu rukun ya dia. Iya dong. Iya bener. Sampai Kesimpulannya ke situ ya. keluar- tanpa izin loh berarti kan Iya, Bi. iya. Gak ada persetujuan mama sekolah Tidak, sini aja. enggak ya. Jadi kayak ini Fasilitasnya Andi udah ada. aku daftarin ya, tinggal sekolah aja. Berkas-berkasnya nanti kirim aja. Ya udah aku tinggal gitu loh. Sekolah di Di Bekasi. Bekasi, di Bekasi Selatan. Tahun Cikunir, 2000. Cikunir. Cikuning. Tahun berapa ya? Pokoknya aku lulus itu tahun 2011. Oke, oke. Lulus SMA. Jadi Oke, tarik. 2008 lah mungkin, Oke, 2008 2009. Sampai SMA di Bekasi nih. Ya, sampai di Bekasi. Kenapa balik lagi ke Surabaya? Jadi bukan balik kan? Maksudnya karena belum pernah tinggal di Surabaya sebenarnya kan. Oh, oke. Akhirnya di mana namanya? Singkat cerita di kelas 2 SMA aku memutuskan untuk aku ngekos sendiri. Belajar mandiri. Bukan belajar mandiri karena ada suatu gap dengan omku. Jadi omku itu apa ya? Kayak militer lah. Oh, pendidikannya keras. Ya, jadi kayak aku magang nggak boleh nginep di rumah temen kayak gitu-gitu. Terus aku Kamu pulang malam ditodong laras panjang. Makan pisang sama kayak kulitnya. kayak gitu lah, kayak gitu-gitu terus saya. Itu monyet. Monyet. Beneran cok militer. Makan pisang, makan. Haup, Iya, iya. haup. Makan komando gitu cok. Oh, ada iya. cok. Enggak, Ada. kalau bisa nggak pernah lihat. Omku itu pernah makan nasi goreng campur durian. Gitu-gitu cok. Serius beneran, ini beneran, aku nggak bohong. Kalian mungkin bisa coba. Gitu-gitu. Nasi goreng Jakarta campur durian. Terus ada apanya, Iya. ada gitu-gitulah. Asli militer kan, bukan ngaku militer kan? Enggak, ya memang militer. Oke, Memang oke. militer. Jadi kayak memutuskan, tante kayaknya aku ngekos aja deh. Oke, boleh tuh. Aku ngekos boleh, tapi aku bilang, tapi bilang sama ibuku aku masih tinggal sama tante ya. Oke. Oh, kok biar bisa cewek-cewek ya. Bukan enggak. Jadi karena bingung aku sosokan gitu kan, kayak yaudah ngekos lah. Oh kok bingung ya cara ngekos itu kayak gimana. Akhirnya aku tinggal di ruang tata usaha sekolah. Tuh SMA itu. Ini beneran di SMA sama tata usahaku. Namanya Pak Kuncoro. Dia dulu orang Jogja beneran. Oke. Pak Kuncoro, mudah-mudahan Bapak melihat ini. Siap, Pak Kuncoro. Mudah-mudahan amin. Oke. Terus. Jadi aku sekolah sambil jadi apa? Pak Bon. Oh. Pak Kebun. Apa ya? Kayak sebenarnya Bersih-bersih. Bersih-bersih. Iya, Pak Kebun. CS, Iya, kayak cleaning gitu ya. service. Heeh. ya jadi kerja kayak gitu. Terus tanteku dateng deh ke sekolahan. Terus Marah-marah. Karena Karena omku tahu. Terus tanteku bilang, kamu butuh uang jajan berapa sih? aduh. Kamu jangan bikin malu ommu. Terus akhirnya gimana? Terus aku ngomong bahwa enggak kok, aku ini seneng, nggak apa-apa, aman-aman. Maksudku biarin tetap ibuku tetap ngirim. Mereka taunya semuanya Andi baik-baik saja kayak gitu. Tapi aku Oke. pengen belajar bab Ya, lain. bab lain. Itu tersampaikan ke tantemu. tersampaikan. Tantemu Akhirnya mengerti? dengan kesepakatan, oke, kalau siang kamu pulang ke rumah ya makan. Biar seenggaknya bisa Ya, kontrol ya, lah ya. kamu pulang makan. Oke. Tidurnya sembarang. Pokoknya kamu siang harus pulang makan. Oke, untuk memastikan kamu baik-baik aja. Benar, mungkin itu ya. Karena mungkin. nggak ada HP ya zaman dulu dia. Dulu aku pakai Asia. Hidayah. Bukan. Kalau orang-orang pakai Asia Hidayah, aku Asia yang udah agak gede. Karena kamu gak suka hidayah. Kayak Benar. Asia hidayah maksudnya. Iya. Kamu nggak suka? Suka hidayahnya. Suka dikit. Oke, Gitu loh. dari situ apa pelajaran yang kamu ambil di?
apa ya? Gak ngerti aku ya. Enggak, dari tadi ngekos, belajar jadi Pak Kebun gitu-gitu jalannya happy aja. Ya karena masih SMA mungkin ya. Oh iya, oke, masih terus- SMA, masih itu belum yang akhirnya di surat kelulusan sekolah keluar, aku pulang ke rumah ngasih tau tante aku lulus, tanteku udah menyiapkan pakaianku. Udah diusir. Iya, jadi kayak Andi lebih baik kamu kayaknya tinggal di Surabaya aja deh. Tante takut pergaulanmu terlalu melebar, tante takut tanggung jawab ke orang tuamu. Oh, kamu hamilin anak Bukan. Bukan kayak karena kan setelah lulus Dia SMA aku dipakai akan sama kerja satu. dan lain-lain kayak gitu loh. Oh, oke. CCD. Di proses kamu tinggal sama saudaramu di di Bekasi ya? Ya di Bekasi. Sama om tante itu ada kesepakatan tertentu nggak bahwa kamu sekolah lalu mereka akan bertindak sebagai orang tua atau ya numpang tinggal aja? Nah itu aku nggak paham ya, maksudnya kayak Nggak ada kadang-kadang serah terima juga ya? ya nggak ada, kayak ya udah santai, tanteku bilang Yus kamu bantuin jualan, jadi tanteku punya toko toh gitu lah. Yus kayak gitu happy aja. Oke, lah terus habis itu kamu nggak cocok sama ommu? Ya nggak cocok, memutuskan untuk aku keluar deh Oke. gitu loh. Maksudku karena aku paham kayak akan aku numpang ya gitu Ya, loh. ya, Ketika membuat rumah tidak nyaman, lebih baik aku yang pergi deh. Tapi keputusan gawe turun nang TU iku lho, Cuk. Aneh, Iya. Cuk. Karena bingung serius. Bingung beneran. Karena di rumah militer nang dia ya wis lah ning TU ae. Bener. Dan padahal tantemu tahu ya situasi Tahu, itu. jadi maksud tanteku itu berteman, lebih tepatnya omku berteman dengan ketua yayasan sekolahku itu. Oh, goblok juga kamu di orang jauh. Oke, akhirnya kamu tinggal di Surabaya. Ya akhirnya tinggal Surabaya yus bekerja pada umumnya. Kerja di mana pertama di? Dulu Bingung kamu. bekerja di Philips, distributor Philips. Oh iya. Ya dulu di apa sih, jalan apa sih? Setelah Gembong itu ada ruko-ruko. Oke, ya, dari situ. Di situ 3 bulan. Terus akhirnya melamar. Kamu pegang uang dari mana, Cuk? Dikasih orang tuamu atau? Enggak, karena kan ada beberapa tanteku di sini toh. Oh. Jadi dari Bekasi dia ke tanteku sini. Oke. Ya udah, terus kamu mau kerja di mana? Ya udah dicariin lah, terus kerja, bayaran 1.300.000 kalau nggak salah. Oke. Jadi dulu aku itu pakai fiksi. Kerjanya karena kan nggak punya motor toh. Iya. Pinjem punya tante. Cuma malam minggu aku minjem motornya tanteku. Fiksinya aku bawa sendiri dari Bekasi. Jadi dulu aku kan suka naik sepeda. Jadi aku bawa sepeda fiksiku ke Surabaya. Naik kereta kan? Naik bis. Oh. Dapat uangnya dari mana, Cuk? Apanya? Dikasih uang saku Oh dikasih, berarti? kalau itu masih dikasih. Oh. iya. Maksudnya kan nggak dibuang kan, bukan nggak Iya, dibuang. bukan yang dibuang gitu ya. Pergi kamu deh. Tak kira kamu nggak mau aku dari Makassar gitu. Enggak. Tak pikir kecilmu digigit gitu lehernya kalau gendong. Singa dong. Sama Kucing. Iya, kucing Oke, bisa kerja ya. di situ akhirnya di. Kerja Terus kok cuma 3 bulan. kepikiran SSC itu dari mana Ya awalnya? itu setelah 3 bulan itu akhirnya kerja di Rotio. Heeh. Ya kerja di Rotio, terus 2011 apa 2012 aku merasa nggak punya temen. Oke. Aku nggak punya temen, terus aku ngeliat buka Twitter gitu loh. Buka Twitter ada campaign, kalau kalian masih ingat lupa aku, masalah harimau di KBS yang kurus banget. Iya, Oh iya, iya, tahu, iya. tahu, tahu. Nah lupa aku siapa, Melani. Iya. Nama harimaunya Melani. Oke. Terus di situ ada kumpul teman-teman yang mau ikut pergerakan, ayo kita kumpul di Taman Bungkul. Nah terus aku ambil libur aja, aku ikut kumpul. Di tengah-tengah kerja Philips itu ya. Iya, enggak di Rotio udah. Oh, Udah di Rotio. Terus, Iya. Ya udah aku kumpul. Akhirnya Kumpul segala macam. Pas kumpul itu kita akan memberi makan harimau Melani. Aku ikut. Di jalan Dikasih makan apa? daging. Oh, beli daging dulu. Iya, beli Enggak. daging apa kalian nyetor daging tangan Bukan, gitu? Jadi beli daging gitu, beli daging. Oke. Jadi beli daging, aku kurang paham pada saat itu, aku cuma kayak aku punya teman baru loh. Oke. Kayak gitu, cuma kayak gitu doang kayak. Itu yang kamu ambil. Ya habis itu terus diajak teman-teman, ini ada malam puisi Surabaya. Oh, roh aku. Tahu. Serius, iya, malam puisi iya. malam puisi Surabaya pertama kali. Jadi aku tuh ikut. Jadi yaudah ikut lah, berangkat terus kayak ngeliat aku masih ingat ada Pena berjalan. pena berjalan, ada Anji,
Terus ada Dodit Mulyanto. Anji. Anji adalah gestar pertama, nggak tahu gestar atau apa kurang paham. Pertama kali. Aji. Bukan Anji. Drive. Anji Drive. Bersama Bintang. Iya, pertama kali malam Itu musik. bukan band Surabaya loh. Drive tuh. Anak Surabaya tapi. Oh, Anji itu anak Surabaya ya? Oke. Aku kurang paham, maksudnya aku cuma yang oh ini nih ya, oh ada ya komunitas apa? Ada SSC di situ. Perkenalkan kami dari SSC. Bayanganku akan, wah keren banget aku ngajar anak jalanan. Aku akan ngajar anak punk. Di kepalamu. Di kepalaku. Serius, jadi akhirnya singkat cerita yes, aku daftar lah SSC gitu loh. Daftar SSC. Di SSC pun akhirnya daftarnya maksudnya kayaknya aku nggak bisa ngajar deh. Hal apa ya yang bisa aku lakuin yang aku bisa deket sama cewek. Oke, Serius awalnya beneran. itu ya. Awalnya itu. Jadi aku program aja deh. Aku Oke. bagian program. Jadi di SSC itu aku nggak banyak kurikulum dan lain-lain karena nggak ngerti toh. Oke. Jadi banyak, makanya kenapa ketemu Mas Firza, aku yang menghubungi, aku yang bikin acara karena itu gitu. Oke. Si. Paham. Berarti kamu udah belum pernah pulang ke Makassar ya? Enggak, sering dong. Oh, bolak-balik. Bola-balik. Oke. Setiap tahun? Enggak setiap tahun. Kadang 2 tahun sekali, kadang setahun 2 kali, Oke. kadang 3 tahun gitu. Kalau hidupmu sekarang buka warung semeleh itu aja. Iya, sama kerja sekarang Kerja di mana? di Pest Control. Kalian mau pakai Pest Control hubungi Andi. Oh iya, ada nih. Ada, beneran. Semua hama. Semua hama bisa kita bicarakan. Iya. Berapa Mas per bulan? Per bulan berapa? Tergantung Mas lokasinya. Kalau mau disurvei nanti tim marketing saya biar saya hubungi. Siap ya Mas ya. Setelah ini teman-teman terima kasih banyak podcast Exit. Oke, Instagrammu apa dulu orang biar tahu. Andi Asrul. Andi ASRL. ASRL. Enggak penting lah Instagram Jadi, ya. Loh, kan nanti hubunginya lewat mana goblok? Ke Smele aja. Oh iya. Bajingan di Warung upselling di mana? terus. Smele di Gubeng Kertajaya nomor 8C. Oke. Gubeng Kertajaya 8C nomor 59B. Oh, yang itu masih di. Ya masih, Masih. alhamdulillah. Kalau yang AJBS? Kamu kira tutup Mas? Bukan, Mas, yang Mas. AJBS. Yang Yang AJBS AJBS. buka cabang. Wih, gokil. Dua kan warkomu. Oke. Dia di Pest Control bagian ngobrol sama rayapnya itu. Dia kan Negosiasi untuk translator. kalian Benar, pergi lah ya Iya, 3 hari lagi. iya. Katanya kan hewan itu bisa diajak ngobrol kok. Tapi serius ini bisa kalian coba beneran. Beneran. Oke. Begini. Gila. Kalian punya hewan peliharaan? Nggak, tapi aku pernah emang. Iya kan? Ya, tapi ntar kamu cerita apa? Tak Iya. dengerin. Kalian punya peliharaan kucing mungkin. Kucingmu pergi, anggaplah pergi berapa hari, 2 hari atau 3 hari dari rumah. Ada kucing lain lah yang sering nongkrong depan rumahmu. Kalian ngobrol aja. Anggaplah kucingmu namanya siapa? Nina. Kamu nggak ngeliat Nina ta? Kalau ngeliat tolong suruh pulang po. Ninanya sering ngobrol kayak gitu sama kucing lain. Nanti kucing itu akan pulang. Iya, katanya ada kepercayaan. Bener nggak? gitu. Iya, kan? ada. Kan dibilangin. Jangan kan kucing. Kalian tahu nggak kalau pohon bisa diajak bicara? Bisa. Bisa bener. Jadi Mas beneran. Ini bukan aku Bener. lebih gila ya, Iya. bukan teman-teman. Anjing, jangan underestimatekan aku. Goblok pakai headsetmu. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Iya bener. Beneran, kalau nggak percaya ini bukti ada buktinya tren di Instagram lah. Ada tren di Instagram gitu Pokoknya entah ini angin atau apa ya. Iya. Tapi di Instagram contohnya gini. Daun pakai bahasa Inggris gitu. Beneran anjing, kenapa ngakak sih? Beneran pohon bisa diajak ngobrol. Minum. Cekuan. Emang gitu ketawamu? Iya. Cekuan. Itu ceguan apa emang ketawa? Ketawa. Oh, ketawa yang terlalu kenceng. Oh, oke. Daun. Minum dulu. Kayak pantun, Cuk. Bukan, beneran nih kalau di luar negeri aku udah nyoba masalahnya guys di dua pohon. Oke. Ini bukan karena aku lebih gila ya teman-teman ya. Jadi kalau daunnya segini nih, kamu tinggal ngomong, daun sentuh aku dong gitu. Nanti dia entah kena angin atau apa pasti kesentuh. Gitu. Nah, aku pernah nyoba juga karena tren tuh di reels kan. Nyoba di sini
pohon pegang aku. Dia makin turun, terus gitu kena. Wah anjing terima kasih, aku gitu kan. Udah, nextnya aku coba dengan instruksi yang lebih ekstrim. Oke. Segini ya. Pohon sentuh aku, kesentuh nih shoulderku. Terus dia kembali lagi. Pipi dong sekarang. Bisa loh di. Sumpah demi Allah bro. Bisa Enggak bro. bener. Enggak, kalau Kamu aku tahu nggak? Kamu nggak noleh ke atas kan? Ya Allah. Kan ada aku gini. kalau aku percaya, Bian yang nggak percaya. Iya kan? Tapi beneran Mas. Beneran bro. Serius. Oke, tak coba nanti. Enggak. Coba deh. Air pun itu sebenarnya perantara. Oh iya. Enggak, kamu pernah dengar Mas? Maksudnya Gimana? sebagai cucu Gus ya, kamu ya. Maksudnya kenapa air menjadi perantara? Karena air itu punya Kayak dibaca-bacain atau susunan apa? yang lebih Ya. mikro itu Molekul. dia bisa menyatu. Ya, jadi gini. Ya. Dulu di sekolahku itu ada pelajaran, jadi kita dikasih 2 air, yang satu selama seminggu, yang satu digambarin coret-coretan. Coret-coretan, yang satu digambarin pohon yang bagus dan lain-lain. Dan rasanya memang berbeda. Tuh. Serius boleh kalian coba. Akhirnya aku enggak dulu mungkin pas SMA kayak apa sih ini segala macam. Iya. Makin kesini kan kenapa air yang menjadi perantara? Karena kan sebelum dimasukin ke mulut dibaca-bacain, didoain, Bener. gitu loh. Dan molekul-molekulnya bisa beda bentuk, beda Bener bentuk. ya, betul, Ya setuju. Allah. Serius, beneran Ini Mas. science bro. Iya bener. Kalau kamu gambar Oh, kan- gajah, dia akan gambar jadi kayak gajah gitu loh. Serius. Mas dia nggak percaya. Gajah ini nggak ada. Beneran anjing. Mas, beneran. Kalau air heksagonal aku tahu yang kemudian ada. Kamu cobalah. Coba. Beneran. Air kamu kata-katain anjing Iya. Iya. sama air yang kamu bacain menurut agamamu deh. Iya. Gak usah Islam kita ngomongnya. Pernah aku Bener. nyoba nggak mempan nih karena ternyata airnya adalah air atin. Sudah dilengkapi dengan protektor kata-kata buruk. Masuk produk ini ya. Masuk. Iya. Ternyata Tapi itu. bener guys, Bener, coba bener. deh, coba. Iya, Bukan bener. karena kami gila ini. Benar, setuju. Kami based on experience. Benar, benar. Gitu. Balik lagi ke tadi nih. Kenapa kita Oh, jadi bahas anu? pantes Gus-Gus itu dikasih air. Iya untuk karena didoain. iya, Perantara. Karena air itu perantara. Air perantara. Paling gampang ya. Iya, 80% tubuh kita adalah Air. Iya, bener kan? Benar. 70% 70%. bumi Bumi, air. Apalagi? air. Apalagi yang dicari? Ada air yang memang indah aja kita lihat. Benar. Aerobik. Oh. Atau indah kita pakai Kita lihat dulu. Air Jordan. Oh ya, kita pakai benar. Air Jordan. Benar. Iya kan? Benar. Ada air yang terbang dan tidak pernah kembali. Apa itu? Apa? Aduh ini bahaya nih, jangan deh. Disebut aja di sensor nanti. Air. Anjing. Itu air yang Oke, kembali lagi ke Kembali Andi. Andi. Iya. Berarti sekarang gitu ya. Sebagai seorang perantauan aku juga baru dapat info nih, karena aku nggak pernah merantau nih. Iya. Ternyata untuk seorang perantauan nyari temen tuh harus ke komunitas dulu ya dia. Iya karena bingung, maksudnya bingung. Makanya kenapa mungkin kalau teman-teman sering lihat ya, kalau di Surabaya mungkin jarang, tapi kalau kayak mungkin ke Mojokerto, ke Gresik yang base-nya adalah perusahaan pabrikan. Ya, Aktivitas dari orang-orang itu adalah bekerja, pulang nyangkruk, tidur. ya. Mereka nggak ada kayak nggak lapo sih awak dewe kudu nyangkruk di luaran. Nggak Nggak ada. ada ya? Iya. Ya. Karena akses kita terbatas gitu loh. Oke, paham, Kayak paham. gitu. Pada waktu kamu datang ke Surabaya untuk pertama kali hidup ya untuk hidup. Apakah memang ada di kepalamu bahwa oke aku akan menetap dan tinggal di kota ini? Kenapa? Kan podcast. Kenapa kok ini? Kenapa? Apa sih? Oh alah. Ya. Tak kira kesurupan kon gatel. Teman-teman saya minta maaf ya. Nek suara cepek guatel cuk dan gak boleh digaruk tatoe. Kayak guyonan AI. Bro, kon duwe ChatGPT gambar eksekusi kayak opo? Kamu hanya menjadi orang yang berkonsep. Kembali ke laptop. Ya, yang pertama adalah pertanyaan kembali ke pertanyaanku tadi. Pertama kali kamu menginjakkan kaki di Surabaya, apakah kamu kebayang bahwa akan menghabiskan hidup di Surabaya juga? Enggak. Jadi aku merasa menjadi benar-benar merantau itu di 2018. Di mana itu? Maksudnya kalau yang waktu itu ya.
awal aku ke Surabaya itu kan karena ya udah diajak kayak gitu-gitu. Jadi setelah itu di 2017 aku resign kerja, terus akhirnya mengelamar di pekerjaan yang baru. Papaku nelpon bapakku. Roti O itu. Ya aku resign dari Roti O, terus melamar di Lotte Mart. Lotte Mart. Ya jadi aku udah ngambil seragam segala macam, bahwa hari Senin kamu kerja, Mas Andi. Oke. Hari Sabtu itu bapakku nelpon. Bapakku nelpon bahwa kamu kerja apa sekarang? Ya ada kerja, pulang oh. Alasan apa ya? Aku nggak ada uang. Oke, tak transfer, pulang oh besok. Nggak ada. Kenapa kamu disuruh pulang tiba-tiba? Kayak Ya aku nggak tahu, maksudnya pulang oh kayak gitu. Oke. kamu nggak tanya Nggak nanya ya. Jadi aku dulu pernah punya. Jadi aku karena nggak ada duit, aku punya Yamaha C70 kalau nggak salah dong. Oke. Jadi aku itu jual 300.000. Serius. Jadi rumahnya temenku itu di Sedati. Jadi aku sekalian berangkat ke bandara, sekalian tak jual 300.000. Anjing. Orang berangkat ke bandara bukan parkir motor, motornya laku. Serius. Terus akhirnya ya wes lah. Akhirnya pulang. Ternyata bapakku itu mau usaha batagor. Beneran. Ini serius. Terus kamu harus pulang untuk apa? Nah, bapakku ini belajarnya di sepupuku. Sepupuku bilang, aku nggak mau ngajarin siapa-siapa kalau bukan anakmu Andi. Di sisi lain kamu masih pengen struggle di sini ya dia. Ya, Cuma ya. pulang gara-gara resep batagor. Ya. Sekelas resep Krabby Patty dari Tuan Krab ya. Enggak, tapi ini beneran. Jadi oh ya udah, akhirnya aku diajarin bikin batagor dan lain-lain. Akhirnya bapakku itu bikin. Jadi sepupuku udah bikin, bapakku mau bikin, ya udah akhirnya misah. Serius beneran. Ya udah. Jadi malam itu aku bikin batagor. Ya. Jadi aku harus diingat teman-teman bahwa aku bukan di Makassar ya. Jauh kabupatennya. Sinjai. Gitu. Ya, Sinjai. Nah, ini bapakku di Bulukumba namanya. Waduh, banyak banget Oke. diksi-diksi ya. Iya, kenapa? Bulukumba itu di mana? Sebelah kabupatennya. Jadi kalau Sinjai. kalian searching bahwa pantai terbagus di Sulawesi Selatan, jawabannya itu. Namanya Tanjung Bira. Serius. Oke, lanjut. Artinya kalau Surabaya Oke, itu jadi bapak ibuku cerai. Anjing, susah banget ngomong dari tadi. Ya. Oh, bapak ibu. di momen itu atau Enggak, di umur aku 2 tahun. Oh. Ya. Jadi Kamu anak keberapa, men? satu-satunya. Jangan. Oh, sumpah pantes yo. Aku merasa kamu Awan? citra yang muncul di kepalaku, kamu terasa dibuang, makanya kan kamu muncul. Aku Bukan gitu. Nah iya, makanya kan kamu bilang kamu kayak Secara dibuang. rasa. Ya, Tapi ya. secara rasa, Cuk, arek iki pertama kali kenal seorang Andi itu di Semeleh, terus aku tahu dulu arek iki sih, arek iki tahun jogo eventnya CS ya kan. Ya, komedi Sandi benar. Eventnya Komedi Sandi kan pernah ada. Arek iki pejuang banget deh. Aku tahun dulu di ning SSC bisa. Ya aku ya SSC cuk gitu. Mungkin kita gak ketemu. Gitu. Struggling banget arek iki kowe. Ancen opo ya kok dia merantau dari Makassar ke Surabaya. Di kepalaku adalah karena kan fakta aja sama kehidupan yang ada di sana gitu. Asumsi ya, kita nggak pernah ngobrol dalam itu kan Mas Bener. Andi. Kita juga baru tahu kalau Andi ini baru ternyata anak broken home teman-teman. Mohon maaf ya, jadi kaget juga. Dan benar juga loh kata Andi, pantai terbaik di Indonesia. Oh, di Indonesia malah ya. Di Indonesia Ada? itu Pantai Pink di Labuan Bajo. Loh. Bukan. Bukan itu. Pantai terbaik di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Bajingan. Ada nggak? Keluar nggak? Ada. Namanya Tanjung Bira. Tanjung Bira. Oh benar nih, pantai terbaik di Sulawesi Selatan. Ya. Itu- Pantai Losari di Makassar. Enggak, itu terkenal. Terus kayak gitulah ya. Oke. Kamu ngeklaim dari mana tadi? Ini enggak, kalian cari aja. Jadi di Kabupaten Bulukumba, tapi bener, tapi bener. Kabupaten Bulukumba itu kalau kalian tahu kapal pinisi, Nah. pembuatannya cuma satu-satunya di situ. Oh. Ya, itu- Oke, lanjut. Iya. Serta- Kenapa sih kita bahas pantai? Serta keindahan alam pasir putih dan snorkeling di Tanjung Bira, Bira. Bulukumba dan Bulukumba. Pantai Bara. Iya. Oke. Oh ya masuk ngerti. Benar nggak ngeklaim. Terus, Oke lanjut. Enggak. Ya. Habis ini Orang tuamu bercerai, terus orang tuamu cerai di. Enggak.
maksudnya broken. ya kalau orang tua aku cerai itu dari aku umur 2 tahunan. Ya. Jadi aku nggak ngerti apa-apa lah. Jadi maksudnya kayak aku lahir dengan bapak ibuku cerai udah gitu. Enggak yang kehilangan. iya, nggak ada. Jadi kayak nggak ada rasa itu. Udah nggak ada rasa itu. Jadi mungkin teman-temanku yang yang kenal aku adalah orang yang paling sering bicara kotor. Kayak goblok, anjing, kayak gitu-gitulah. Ya pada saat itu aku nggak ngerti apa-apa. Tapi ternyata setelah baca-baca, aku tidak punya panutan ternyata. Ya. Fatherless ya. Ya, aku nggak tahu cara bagaimana sih bersikap ke cewek, bagaimana sih bersikap ke yang lebih tua kayak gitu-gitu. Semua tampil sama rata kayak gitu. Jadi kayak terkesannya aku kurang ajar, nggak sopan kayak gitu. Tapi secara nggak sadar akhirnya kamu lebih care ke SSC-nya kan, berarti ada termasuk bagian dirimu yang kosong yang kamu temukan di SSC. Ya, akhirnya aku menemukan bahwa kok Batagor ke SSC? Enggak ya tadi. Ya, kalau Batagor kan udah cukup anjing. Ceritanya mau kemana lagi tuh? Tadi dia terakhir itu soalnya cerita Batagor, kenapa kok dia dibawa ke sana? Ya. Terus itu masih jauh dari Masih jauh. Sinjai. Ya, maksudku taruntut dulu aja. Oh iya ya boleh ya, gitu ya. Boleh. Ya, yang bikin bingung Mas Firza sebenarnya. Terus. Ya, jadi soalnya kalau terlalu diruntut di 4 jam kita podcast. enggak cepet ini cepet. Kalau tak tuntun biar langsung tek. Iya. Time lapse. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ikut kau aja. Jadi aku bikin Batagor lah dan lain-lain sampai di 8 bulan aku tinggal sama bapakku. Dan di situ aku merasa, aku ngomong bapakku bahwa kayaknya aku nggak bisa deh. Jadi teman-teman harus tahu, Mas Firza, Mas Bian tahu kenapa aku pulang. Aku nggak pernah tinggal sama bapakku. Oh, kayak orang asing aja. Ya lebih Sebelumnya. kayak enggak, aku tahu bahwa itu ayahku, tapi keputusan aku ikut sama ibuku adalah keputusan yang aku nggak ambil sendiri. Dari kecil aku ikut ibuku. Aku merasa kayak di umur dewasa ini aku mau ikut bapakku. Oke. Nggak apa-apa. Aku punya hak, bapakku punya hak juga kok. Ya. Kayak gitu. Akhirnya aku tinggal dan di 8 bulan itu aku merasa kayaknya nggak bisa deh. Aku Karena? tinggal. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Yang kedua adalah satu hal yang aku nggak bisa cerita. Aku nggak bisa cerita. Oke. Nah, kalau kepotong kayak gini, penonton jadi kontol, ngapain bahas Batagor kalau nggak bisa dicerita. Nah, makanya tak belokin kayak tadi tuh. Gitu. Itu namanya podcast. Tapi aku pasti kehujat nih nanti nih untuk orang-orang yang nggak tahu kalau nggak tak jelasin nih, ya kan? Di situ aku yang kayak sama Kayak pintu ketawanya. di situ aku Lucu yang banget. kayak aku ke Surabaya aja. Aku tinggal di Surabaya, apapun semua resiko aku ambil. Andi yang sekarang bicara sama ayah, aku manggilnya ayah, adalah Andi yang dewasa. Oke. Ini pilihanku. Jadi di situ ayahku cuma bilang bahwa oke, silakan ke Surabaya. Ada apa-apa yang terjadi sama hidupmu, jangan pernah hubungi aku. Karena nggak ada sinyal ya di sana. Bener. Agak sedih juga dengar. Pun sampai hari ini kamu gak pernah hubungin ayahmu? Sudah, kami berkomunikasi dengan baik. Oh sudah baikan. Sudah baikan. Kamu yang mulai pasti. Ya, jadi 2018 meninggalkan ayahku. Mulai baik itu di tahun 2020 atau 2021 saya lupa. Pokoknya momennya Lebaran, keluargaku nggak ada yang tahu aku pulang ke Makassar. Oke. Aku pulang, aku ke ayahku. Ayahku nggak mau nemuin awalnya. Terus tanteku yang bilang, ini anakmu. Sebesar apapun kesalahannya dia anakmu. Oke. Di situ aku ya akhirnya nangis, minta maaf dan lain-lain kayak gitu. Oh, akhirnya baik ya. Semenjak itu akhirnya baik, malah sering video call sekarang. Oh, malah ganggu ya. Iya, malah ganggu ya. Tapi benar ya. Tapi itu benar anjing. Tapi itu adalah gangguan orang tua yang kita rindukan saat Benar, kita iya. jauh ya. Iya. Gitu. Iya, Oke. iya, kayak gitu. Aku juga sama, kalau lagi apapun, kalau ibuku telepon sebisa mungkin tak angkat. Iya. Gitu. Oke, terus akhirnya Ke Surabaya. terjadilah Andi yang hari ini. Ya, jadi ke Surabaya nggak bawa apa-apa gitu. Terus ternyata teman-temanku yang di SSC yang mau menerima. Jadi mungkin kalau teman-teman, Andi kok lekat dengan SSC banget ya. Iya. Dulu aku nggak ada apa-apa, mereka loh yang halo Andi, kami ada. Kamu nggak bawa apa-apa? Oh, kami ada.
kayak gitu. Jadi teman-teman di SSC ini yang kayak, kamu tinggal di mana sekarang? Kalau nggak ada di base camp dulu aja Andi. Tapi kenapa kok nggak ke tante? Karena aku merasa apa ya, aku nggak mau menyusahkan lah ya. Semuanya Dengan tadi ya. ikrarmu tadi itu ya. Ya, Andi kayak- yang datang ke Surabaya adalah Andi yang berbeda. Ya mungkin lebih seperti itu. Ini apa? Mungkin ada satu perasaan, mungkin bapakku sendiri aja udah nggak mau berkomunikasi sama aku, Ya, mungkin ya. apalagi saudara gitu. Ya lebih kayak, janganlah ke saudara itu cukup kayak lebaran aja. Oh, oke. Jadi Soalnya kayak kayak gitu. bergantung gitu loh. Iya, iya. Berarti waktu kamu Surabaya kerja di Roti dipilih bla bla bla, itu nggak tinggal di rumah tante. Itu dibantuin tante. Oh, itu Di- masih di rumah masih- Iya masih dibantuin tante. Dibantuin itu artinya apa? Dia yang masukin kerja, dia Loh, yang tinggal di rumahnya dia nggak? tinggal di rumahnya dia selama 6 bulan. Terus ngekos. Ya aku punya pendapatan sendiri, aku ngekos aja deh tante gitu. Oke. Terus kayak gitu-gitulah. Oh paham aku, berarti alure Pakai makanya mic anjing. Sorry. Makanya headsetmu nih pakai goblok. Suaramu tuh Gatel. jauh datang gitu. Gatel soalnya di kuping Mas. Ah. Jadi kamu datang ke Surabaya yang 2 kalinya karena kamu nggak mau urus apa ya, nggak mau terikat lagi lah dengan privilege yang ada. Terus akhirnya kamu diterima dengan privilege barumu, yaitu hubunganmu dengan SSC. Ya makanya itu kenapa aku bilang bahwa aku merasa merantau itu di 2018 karena pilihanku sendiri. Kalau sebelumnya ya ditata orang. Iya. Tapi agak membaca sih tadi aku secara perasaan ya. Iya, Makanya iya, aku iya. bilang kok kayak aneh ya. tantemu kok sedekat itu ya. Iya. Berarti rukunnya orang Iya. orang tuamu itu sebenarnya ngetes. Terus ada tarian senyum di kepalamu tadi yang kayaknya berbeda nih senyumnya gitu. Iya. Tapi aku menarik untuk nungguin gitu. Iya. Tapi akhirnya di situ akhirnya kamu merasa keluargamu adalah SSC. Iya, maksudnya bukan tante-tanteku ini bukan keluarga enggak. Sampai sekarang pun masih baik banget. Iya, Baik iya, banget. paham, Tapi kayak pernah nggak sih kita kayak yang udahlah nggak usah ngerepotin orang lain. Iya, 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 ngerti, Kita- ngerti, kita apalagi ngerti, keluarga sendiri kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu karena di saat aku seneng-seneng, yo aku nggak membagikan momen itu ke tanteku juga. Oke, jadi nggak aku, adil ya. Iya, jadi aku merasa adilnya adalah ketika aku ketawa, aku bagikan ke mereka, kayaknya nangisku harus ke mereka juga. Oh, tapi mereka nggak dapat ketawaku loh. Ya nggak perlu dapat nangisku juga. Kayak I gitu. see. Aku merasa ya itu ya lebih adil gitu. Oke, keren. Terus saat sendiri gitu di pernah nggak kamu ngaceng dalam ngelamun? Atau mainan kelamin. Apa yang membuat kamu tenang di kota yang bukan kotamu Mm. dan merasa berkeluarga dengan bukan keluargamu? Pertanyaannya Lah, cuma Iya. nanya Iya, nih, iya. nggak dijawab juga nggak apa-apa. nggak tahu ya, lebih itu mungkin ya kayak hai bersama temen itu salah satu cara untuk tetap melanjutkan hidup sih kayaknya. Itu ya. Iya. Itu apa ya? Kayak vitaminmu gitu ya. Ya makanya aku sangat-sangat beruntung dengan adanya Smele yang membuka semuanya. Aku merasa seperti itu gitu. Keputusanmu terbaik membuka warung ya. Ya itu pun diajak. Iya. Sama iya. Mas Jadi Indra itu jadi dulu sebelum diajak itu aku itu Gojek. Keluar dari itu aku Gojek. Pagi catering. Jadi aku dulu kerja catering harian. Itu aku kerja Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi setiap hari. Sabtu Minggu liburnya. Jam 12 sampai jam 9 atau jam 10 malam aku Gojek di TP. Oke. Di situ base camp kami. Catering itu artinya kan kamu ngelayani di nikahan-nikahan. Enggak. Catering yang ngantar ke rumah, yang tepak udah ada tepaknya gitu. Pesanan gitu. Ya udah ada pesanan. Jadi aku setiap hari ke rumahnya ibu itu gitu loh. Ya udah Oke. setiap hari terus diajak temenku kayak bikin warung yuk yang asik gitu. Terus Teman dari SSC atau teman dari kerja? dari SSC. Jadi rata-rata sekarang temenku itu yang dari SSC. Yang kerja itu malah jarang. Oke. Yang partnerku sekarang pun kenalnya di SSC. Karena ikatannya nggak bisa lebih jauh kalau pekerjaan ya. Ya, dan kayaknya di SSC itu kan kita sama-sama punya satu nilai plus ya. Iya. Bahwa kamu jiwamu sosial, jiwaku sosial juga. Ya. Iya. Bukan berarti yang lain gak jiwa sosial ya. Jiwaku pelayanan, jiwamu pelayanan. Jadi gak ada suruh-suruhan juga. Iya. benar. Siapa nyuruh siapa ya? Semua inisiatif kerja. Ya, kayak gitu. Jadi Oke. disuruh terus aku akhirnya berpikir itu
Andi ini mau jadi Andi apa ya? Apakah Andi Odang Atau Andi Malarangeng? atau Andi Malarangeng? Bener. Terus akhirnya kayak yaudahlah bikin Smele lah ya gitu. Oh, Akhirnya dengan modal yang ada dan kamu punya. Dan modal utang. Udah lunas sekarang nih. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, buka cabang. Udah buka cabang yang kedua. Berarti kan udah aman. Tapi awalnya disokong. Ya benar. Jangan ketawa jelek kamu ketawa. kenapa jadi Sagitarius kamu? Tapi itu juga ya, asal teman-teman tahu ya, setiap kali ketemu Andi nggak pernah dia yang nggak ketawa. Pasti kalau aku ngejokes apa ketawanya Ketawa. paling kenceng. Memang ganja sih dia. Ya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Iya. Heeh. Ya kayak gitulah. Happy dengan Smele yang sekarang. Happy banget. Happy banget ya. Happy banget. Lingkungannya dapet, Ya akhirnya kan membuka semuanya maksudnya. keuntungannya dapet. Ya ada Smele akhirnya kayak kenal teman-teman yang baru nih, luas banget gitu loh. Sampai kayak luas banget kayak kok seluas ini sih gitu. Iya, Beneran bener. serius. Kamu dulu pengennya dikit aja temen gitu ya. Ya. Sekarang Iya kayak wih. Ini Smele itu warkop yang didatangi oleh Emil Dardak. Emil Dardak itu kalau nggak kampanye nggak disitu nggak menang. Pilgub kemarin. Enggak maksudnya akhirnya kan kenal kayak contoh mungkin aku nonton stand up dari dulu, aku tahu Mas Firza. Ya. Tapi ya karena Smele, Mas Firza ke Smele. Iya Akhirnya- benar. Iya. Aku juga nongkrong sama. Iya, akhirnya aku ke kantornya Mas Firza ke Comedy Sunday dulu Iya. gitu loh. Walaupun dulu Comedy Sunday kayak yang malu-malu mungkin gitu. Ya kayak gitu kayak. Kayak gitu-gitulah karena Smele akhirnya banyak banget loh, luas banget. Sampai aku pernah ngomong kalau mungkin tahu Bladus. Tahu. Ya. Aku nggak tahu. Ya, jadi ada namanya temenku namanya Bladus. Arek circle Smele juga. Sloane Bladu. Namanya Bladus. Mas. Oke. Aku tuh ngobrol kayaknya aku kangen Andi yang dulu deh Dus gitu loh. Maksudnya yang kayak gimana Mas? Yang aku nggak perlu memikirkan kayak temenku nanti pakai baju apa ya? Aku pantas nggak di temenku ya kayak gitu. Weh, udah Karena dilihat luas, sekarang karena ya. luas banget. Iya. Ya, enggak, jadi kadang bukan aku nggak menjadi diriku sendiri. Dulu aku sering kemana-mana nonton gigs dan lain-lain itu sendirian, aku nggak memikirkan apa-apa. Kayak sekarang kan minimal ada temen yang kita, kayak gitu loh. Jadi kayak lebih Berteman dengan aku ya harus harus menjaga kan. Aku kan tinggi banget. Tinggi banget makanya. Kayak Ketawa. gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Iya, itulah baru kita dapat jawabannya di akhir-akhir ini. Tapi akhirnya kamu menjalani hidup sebagai entrepreneur, socialpreneur juga kan berarti. Dan sembari bekerja sebagai budak korporat gitu. Udah korporat. Memang begitu atau kenapa? Atau ada sesuatu yang kamu kejar gitu? Apa ya, tuntutan. Siapa yang nuntut? Masih Iya benar Di. Aku juga pertanyaan di kepalaku sehari ini ya. Iya. Di, dengan kamu yang terlahir tidak dengan orang tua yang berhasil menjadi suami istri, terus bapak memutuskan untuk jangan hubungi aku kalau nggak ada bapak itu. Kamu tuh berhak loh jadi maling. Enggak, ini sorry mungkin kalimatnya terkesan lucu ya. Jadi enggak apa lagi yang mau kamu pertahankan, paham enggak? Kamu jambret, kamu begal, menurutku kamu punya alasan. Dia sadar larinya pelan memang. Buat sprint, Ketawanya aja bengek. dia dibuat sprint kebengek itu masalah Iya. dia sadar diri. Maksudku kadang memang makanya aku nggak pernah melihat orang salah atau benar karena aku selalu melihat alasan di balik itu. Dan alasanmu tuh sangat mutlak loh kalau kamu jambret, paham Mbak maksudnya. Nah, sedangkan kamu enggak, kamu tetap memilih jalan yang lurus yang dimana nih akan menguras banyak energi, tapi kamu happy di sana. Apa yang membuat benang merahnya ini kamu jalan ke sana? Kenapa enggak putus sesekali ngambil helm lah di Kodam gitu? Apa ya? Karena mungkin aku ada di lingkungan yang aku tahu proses perjuangan teman-temanku yang lain juga gitu loh. Maksudnya aku punya partner yang Smele ini yang harus kayaknya kalau dibilang bebanku berat kayaknya enggak juga deh. Semua orang kayaknya punya porsi yang beda-beda bebannya. Kayaknya seperti itu. Jadi kayak merasa apapun yang terjadi yang dulu-dulu
bisa nggak sih sekarang lebih diperbaiki kayak gitu. Oh, kamu masih punya cita-cita untuk Andi akan lebih baik dari Ya, cerita di orang tuaku gitu. benar. Oh, kamu pengen Benar. nikah juga nih? Pengen dong. Pengen Kayak ya? enggak, makin lama makin kesini tuh kayak apa ya? Kayak sekarang ayahku tuh sering banget nelpon Oke. dengan pertanyaan yang sama. Tabunganmu berapa? Kamu mau menikah? Kapan? Kamu udah ada pacar atau belum? Itu terus Oke. selama setahun ini gitu loh. Jadi harapan itu ada lagi loh. Oh. Bahwa ayahku akhirnya nelpon terus loh. Kayak gitu loh, Mas. Meskipun itu kamu yang ciptakan sendiri. Ya, semenjak aku ngasih HP Android. Oh iya. Kalau nggak ada Android nggak mungkin video call dia. Iya kan? Ini bentuk orang yang sangat pernah merasakan Iya, sakitnya, iya, tidak iya, mempunyai siapa-siapa. Jadi kalau dia sedih nggak mau dibagi ke orang, langsung dia belokin sendiri. Ya, kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu. Udah bisa membaca. Mabuk aja. Itulah kenapa aku mabuk. Iya, tapi kadang-kadang gitu. Maksudnya kayak ya, aku nggak tahu juga orang struggle apa sih di luar sana gitu loh. Iya. Tapi kata-kata Sujiwo Tejo itu kayak kita bisa dibunuh harapan. Tapi kalau nggak ada harapan kita juga bisa mati. Pilihannya kan cuma itu berarti. Bener. Kamu mau mati sekarang atau mati nanti. Kalau nanti kita nggak tahu nih. Kalau sekarang kita udah nggak punya harapan, oh kamu mati berarti. Ya udah habis. Tapi kalau kamu masih punya harapan, siapa tahu di tengah jalan tiba-tiba ada orang yang lempar bensin dan harapan ini menyala banget. Kita nggak pernah tahu kayak gitu. Damn. Kayak gitu. Damn. Saya nggak pernah tahu bahwa akhirnya Semele ada cabang kedua loh. Iya, di AJBS. Ya di SBS ya. Saya nggak pernah ada terfikirkan serius. Hmm. Dan Plans- masih gandeng sama Mas Indra. Masih dong. Semuanya Oke. Mas Indra soalnya. Oke. Iya, iya, iya. Apalah aku kalau nggak ada Mas Indra. Oke. Kayak awal dari Semele itu kayak kita bikin warung 2 tahun. Oh ternyata setelah 2 tahun kita perpanjang loh. Jadi 4 tahun. Oh jadi 4 tahun ternyata harus ada JBS yang harus dibuka. Oh, tantangannya kok nambah lagi ya. Kayak gitu loh. Di tengah-tengah kerumitan ini, tengah-tengah kerumitan yang bersama teman-temanku, oh aku punya kerumitan sendiri. Aku kerja aja ya, biar kerumitanku biar tak urus sendiri. Oke. Kayak gitu sih, lebih. Itu bagus banget itu. Itu bagus tuh, bener. Lebih kayak gitu. Kadang tuh kita nggak bisa membedakan mana kerumitan kita, mana kerumitan bersama. Ya. Sehingga seolah-olah ketika itu bertemu di satu waktu yang sama, Ya. kita merasa semua orang jahat sama kita. Betul. Iya kan? Betul. Padahal Betul. enggak. Padahal enggak, benar. Kita aja yang nggak berhasil menyelesaikan kerumitan kita. Benar. Sehingga Itu poinnya. kerumitan kebersamaan menjadi jahat. Ya, benar. Oke, Sujiwo Tejo itu. Bukan kayaknya. Bukan. Barusan kebahas sendiri kenapa semua. Api lo kan bimbul itu kan di Fir. H&M anjing. Oh ya, siap. Larang iki. Satu Iya, selawe. iki. Satu selawe. Satu selawe. Nggak, iki nggak sampai 100 iki Excel, murah nih iki. Oke, Mas Andi. Jadi kalau aku melihat perjalanan hidupmu itu kan, ya itu baru sebagian ya. Kamu belum cerita soal bagaimana kamu nyambi di Indomaret, Indosiar, ya kan? Iya benar. Terus ada pekerjaan-pekerjaan lain semuanya kamu jalanin, masuk catering atau Iya. menjalani kehidupan sebagai ya apapun lah yang kamu garap. Aku nggak membayangkan uripmu waktu Covid ya apa ya sebagai Iya tuh. perantau yang sendiri mandiri. Part Covid kamu kemana? Hibernasi atau? Belum coba beruang. Covid itu nggak tahu, orang-orang kan mengalami bahwa pas Covid itu kayak pekerjaannya nggak ada dan lain-lain. Pas Covid itu aku Gojek. Jadi aku tidak merasa dengan pendapatan itu tidak terganggu. Serius. Jadi kayak merasa ya udahlah santai aja. Kamu order sendiri. Enggak, karena maksudnya pada saat Covid itu kan makanan online lebih rame kan. Iya benar. Ya, Orang jadi pas makanya kayak Covid itu kadang kan orang gitu, maksudnya oh Andi kayak struggle banget ya. Oh ternyata enggak loh, orang-orang pas Covid lebih struggle ternyata. Iya, Mereka sampai kehilangan keluarganya, orang tuanya. benar. Oh kebetulan aku enggak, alhamdulillah gitu loh. Itu suatu rasa kayak wah aku lebih beruntung dari orang lain ya.
karena keluargamu yang ada di sana Jauh. mungkin Ya, menolak COVID. COVID-nya mati di laut ya Iya, kayaknya. kayaknya menolak COVID. Di saat orang-orang mungkin kehilangan orang tuanya, bapaknya, kamu hanya berpotensi kehilangan tukang batagor. Bener. Sekarang tutup bangkrut. Terus kerja apa Cuk sekarang Cuk? Siapa? Bapak. Pelatih surfing katanya. Bertani sekarang. Oh, bertani. Oke. Pensiun terus bertani. Oke. Oke lah. Oke, gitu aja kisah dari Mas Andi. Iya. Dari tadi aku udah menebak-nebak nih. Ini anak nggak mungkin lah dari perjalanan yang mulus. Gitu. benar. Karena Kelihatan ya. sebegitu Kelihatan. care-nya orang-orang di sekitarnya, tapi dia nggak terlena. Dia malah tetap berusaha untuk mandiri-mandiri. Ini ada sesuatu nih, nggak mungkin nih. Gitu. Dan Smeleh yang tak kenal itu memang dari awal dia bukan hanya bangunan tapi orang-orangnya Mas. Iya. Gitu kan. Amin. Merasa seperti itu ya. Iya. Jadi orang-orangnya terus yang menarik adalah silih berganti. Jadi generasi 90-an geser ke generasi 2000-an itu gimana itu Mas? Kok bisa seperti dulu ada warung namanya Mbah Cokro atau Benar. Mbah Cokro itu kan pergerakan juga tuh. Benar. Malam puisi lah, anak mapala lah gitu kan. Gitu-gitulah. Sekarang ada yang namanya Smeleh nih Iya, iya. gitu. Itu kan Cucunya Mbah Cokro. ono screening film ngono-ngono barang film-film Keren. pendek terus diskusi-diskusi film gitu. Nah itu gimana itu Mas memelihara generasi ke generasi itu? Kalau aku nggak jujur jawabannya nggak ngerti sebenarnya. Ya otomatis bertumbuh dengan natural aja. Iya, maksudnya dalam artian untuk apa? Aku pengen yang asik itu yang kayak gimana contohnya? Oh temenku kebetulan nggak minum, jangan sampai ada yang minum di Smeleh. Contohnya itu, maksudnya ya aku minum, ya dulu ya gitu. Aku minum, tapi aku nggak sekalipun aku nggak pernah minum di Smeleh. Oke. Itu caraku menghargai partnerku, tempatku, biar orang lain menghargai juga gitu loh. Jadi dulu patokannya adalah cuma kayak gimana caranya biar banyak cewek ya yang nongkrong di sini di Smeleh. Karena kan ketika dibilang tempat nongkrong, mungkin Smeleh bukan pilihan pertama zaman dulu ya gitu loh. Sekarang kayaknya alhamdulillah pertama. Enggak maksudnya untuk anak-anak UNER mungkin kayak gitu loh. Enggak, karena enggak ada casan. Iya. Orang udah effort duluan tuh untuk datang. Tapi nggak ada tempat ngecharge di situ. ada di satu spot doang. Jadi handphone ditaruh, ya udah kalian ngobrol. Orang ngegame pun kita kadang, Mas mohon maaf suaranya agak pelan dikit ya. Kita lebih baik kehilangan satu customer pada saat itu atau satu meja pada saat itu nggak jadi masalah kok. Biar yang lain ini udah nyaman, karena yang datang di Smeleh rata-rata itu aja kok gitu loh. Seperti itu. Sama kayak mungkin satu ruangan. Jangan di sini dilarang merokok, tapi kalau semuanya Mas Bian ngerokok yo, orang Mas Bian nggak akan bisa ngelarang orang lain untuk merokok di sini juga kan. Iya. Kayak gitu. Dan dibantu dengan teman-teman kayak Mas Esko dan lain-lain. Jadi buka Smeleh awal-awal itu aku ikut WhatsApp semua temenku. Rek aku buka warung rek, kesini po. Besok-besok yang nggak cocok nggak apa-apa. Tapi sekali aja kesini sih. Partnerku pun melakukan yang sama kayak gitu. Lebih banyak temenmu sekarang dia. Alhamdulillah. Teman sedikit, kenalan banyak. Oh iya. Terbaik. Enggak. Terbaik. Tapi oke lah. Andi, terima kasih ya atas Terima kasih, waktunya. terima kasih. Ini pertama kali loh aku ngobrol sama kamu yang Bener. sampai sedalam ini ya. Iya. Karena kita nggak pernah ketemu di meja alkohol. Tapi masih minum. Enggak sih. Maksudnya kayak yang Social drinking. iya betul enggak yang Sampai mabuk gitu. ya tahun lalu sih. Ya masih itu berarti jawabannya masih. Ini kita udah hitungan hari udah Januari, udah tahun lalu lagi. Biasanya nanti mungkin kalau Boteng pulang ya. Boteng. Dia biasa ngajak mabok. Iya, Boteng adalah satu teman kami. Ngerti Iya. aku Boteng. Oke lah kalau gitu. Di terima kasih atas waktunya Ya, udah ya. Terima mau kasih berbagi cerita sama Ultras Buntu. Satu hal yang ngebult banget di kepalaku, ternyata orang yang kayak Andi nih, orang yang diterima di semua circle nih ternyata adalah orang yang berhasil tumbuh dari dulunya orang yang sangat sepi hidupnya. Iya. Bahkan gak diharapkan oleh orang yang paling dekat aja gak mengharapkan dia gitu. Tapi dia
bisa berproses, dan salutku kamu nggak begal sih, itu terbaik sih. Bener ya. Berarti kalau aku begal nggak, sebenarnya ada alasannya ya. Ada alasan Ada dan nggak alasan. bisa Ada jahat. alasan, tetap di penjara ya. Di penjara iya. Cuman kamu punya alasan. Jadi waktu orang kayak oh wajar gitu ya. Iya, Wajar ya. Bener. wajar. waktu ngobrol sama napi lain sih, napi lain oh iya nggak apa-apa sih. Iya, wajar. Wajar. Yang aneh tuh kan kayak gangster. Gangster ya. Gangster tuh nggak ngambil motor, nggak ngambil apa, ngebacok. Iya benar. Nah, Aneh. itu nggak ada alasan tuh. Kenapa gitu. cuma baca uang ya? Iya. Kamu pernah nggak lihat gini? Orang ketangkep maling, Ya. dipukulin. Heeh. Kenapa kamu maling? Anak saya kelaparan, anaknya dibawa. Tersentuh nggak hatinya? Ya tersentuh sih kalau sampai bawa anaknya yo. Anaknya dijemput sama Ya. orang, terus iya saya belum minum susu 4 hari. Gimana? Terus ditanya-tanya lagi anaknya, ternyata bukan anaknya. Ternyata ada lagi anak yang di luar sana yang lebih struggle. Iya iya. Gitu. Iya. Ya kan, itu yang harus kita iniin itu. Dan ternyata orang seasik Andi juga dulunya adalah orang yang mencari-cari gitu. Bener. Jadi untuk Maling sih. maksudnya untuk menjadi orang yang asik, untuk menjadi orang yang humble, ternyata perlu proses dan perlu belajar juga. Iya, Gitu. mungkin Nggak ya. bisa ada orang terlahir asik. Gak bisa. Andi dulu juga nggak ngerti gimana orang tua, gimana egaliter, gimana ke bawah gitu kan. Dan intinya semua adalah bagaimana kita tetap mau belajar aja. Benar. Dan masalahnya untuk menemukan bagaimana kita mau belajar, kita harus mempunyai harapan. Nah, bagaimana melahirkan harapan? Itulah yang kembali ke diri kita masing-masing. Nah, paling gampang sebenarnya untuk memunculkan harapan itu adalah dengan merayakan hal-hal kecil. Nah, merayakan hal-hal kecil, benar. Iya, maksudku biasanya orang akan merayakan yang tunggu gede banget segala macam, enggak kok. kelamaan. Kalian gajian setiap bulan ayo rayakan. Iya. Seminggu ini kalian tidak makan Indomie, ayo kalian rayakan. Setuju. Nggak usah nunggu yang gede kok, yang kecil dulu aja gitu. Nanti yang gede otomatis ya. Amin. Amin. Karena kan kecil nggak mungkin nggak gede. Ya, Iya gitu kan? lah, ya. Dan satu hal yang perlu kita jelaskan juga dari Andi adalah kenapa ketawa, ini serius Ya, ini. aku Nggak ada yang ketawain kamu majuin mic itu tadi loh. terus ya. Sorry. Ketawanya gitu lagi. Apa yang Andi lakukan atau manusia akan kembali terhadap apa yang dia butuhkan. Gitu. Benar. Kayak Andi dari masa kecil nggak punya mungkin figur orang tua, nggak punya panutan. Ya. Dia hadirnya ke orang-orang yang butuh panutan tuh. Benar mungkin Untuk ya. memvalidasi diri bahwa aku lebih baik nih. Gitu Ya. kan. Kamu nggak punya orang tua di rumah nggak apa-apa. Ada aku. Aku pernah jadi kamu dan aku nggak menemukan aku. Iya, Sekarang iya. biarkan masa laluku aku miskin, tapi sekarang aku pengen berbagi untuk semuanya gitu. Iya. Miskin kasih sayang maksudnya. Gitu. Ya. Ada Atau Livian. mungkin figur dari rumah kita bisa dapetin di luar. Benar. Bisa. Ya, Bisa. Cari tukang batagor di luar banyak. Dari Bian, Bi. Dari aku. Heeh. Aku lihat Mas Andi meskipun orangnya ceria, tipikal orang yang sering ngobrol sama dirinya sendiri, itu sering merenung dan mengevaluasi gitu. Aku lihatnya gitu. Kan nggak apa-apa kan lihat terserah kan. Nggak apa-apa ya, nggak Gitu. apa-apa. Ada masalah kamu? Hah? Kok masalah? Kan Bian dulu nih, belum iya. selesai loh. Oh iya, maaf. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah cara meredam keberisikan yang ada di kepalamu adalah dengan cara bekerja. Ya. Ya menyibukkan diri atau tetap beraktivitas. Itu yang muncul di kepalaku. Orang satu momen dalam hidupnya menurutku pribadi kayaknya harus jauh dari orang tua gitu. Jauh dari orang tua itu bisa merantau, bisa tinggal sendiri gitu. Ada satu momen dalam hidupnya di masa perkembangan dirinya. Entah pada waktu dia umur 15 tahun, entah dia umur 12 tahun, entah umur berapa. Tapi yang namanya Mas Andi ini ternyata dari SMP gitu. Dari SMP. Dan terjawab kenapa kok dia dilepas sama ibunya gitu. Karena ya pasti ibu ada rasa bersalah. Mungkin ada, ya, mungkin. ketika melihat Andi setiap hari itu ibu juga ada perasaan itu gitu. Terus menghidupi kamu setiap hari itu ada perasaan itu juga. Jadi ketika dilepas ke Makassar gak eman-eman banget kok ya apa sih gitu. Iya. Atau justru lebih percaya ke tantenya. Aku juga bingung. Kok mudah ya waktu itu Andi detach itu maksudnya kalau
melekat gini kan attach ya. Kalau gini kan detach dari orang tua di usia SMP kelas 2 gitu. Nah, otomatis pengalaman hidupmu sebagai manusia dari kamu lahir sampai kamu SMP itu banyak hal yang tidak terjawab. Gitu. Banyak hal yang tidak terjawab itu artinya ya kamu asik aja dengan lingkunganmu, terus mungkin hubunganmu dengan orang tua juga ya itu tadi ya. Karena faktor bercerai sehingga pada waktu kamu ditarik ke Jakarta atau diambil sama tante, ada pertanyaan loh, kok dilepas-lepas aja? Andinya juga nggak ngerasa? Enggak karena masih kecil mungkin ya. SMP kelas 2 itu menurutku otak berkembang dan mulai mempertanyakan sesuatu. Udah bisa nalar itu. Gitu. Bodoh banget sih kamu. Astagfirullahaladzim. Maaf Andi, maaf. Itu cuma bercanda loh. Kenapa jadi serius ya kalau ada orang ya? Kalau berdua doang aman loh itu. Maaf teman-teman, maaf. Kalau ada yang lihat mah komen-komen aja ya. Apa kita tutup aja kolom komen ya anjing. Gitu sih di satu hal yang aku respect itu, dan ada pertanyaan yang pelan-pelan ternyata terjawab. Salah satunya adalah kenapa Andi dilepas, terus Andi berjalan dan menjalani kehidupan ini dengan happy-happy aja. Itu sih. Oh, ternyata memang raw materialnya anak ini adalah raw material atau bahan mentahnya anak ini adalah bahan mentah yang baru bisa berpikir ketika dia bergerak. Gitu. Gak tau bener gak kira-kira kayak gitu Mas? Mungkin ya. Maksudnya kayak enggak, aku sebenarnya kalau ditanya-tanya kayak gitu kayak enggak paham juga aku. Maksudnya kayak serius kayak di pekerjaanku yang sekarang pun kayak itu jauh banget. Aku enggak pernah berpikir untuk aku ada di posisi ini loh. Bekerja di tempat ini loh. Karena tapi kemarin temanku bilang, jadi ada divisi lain bilang bahwa mungkin sampean mungkin enggak pinter Mas. Tapi minimal ketika sampean tekun atau sampean giat, pinter itu bisa dikalahkan kayak gitu. Jadi yang tak lakukan sekarang adalah aku mungkin nggak bisa di satu bidang skill itu, tapi aku mau belajar loh. Aku mau menunjukkan ke orang itu bahwa aku belajar kayak gitu sih. Tuh, terus yang tak lihat dan tak dapat dari Andi itu Mati rokoknya. adalah dia nggak pernah nganggur Pak. Iya. Kerja terus ya. Gak pernah nganggur Pak. Gak tahu ya bener apa enggak ya. Kok aku ngelihatnya kamu gak pernah ada jeda tidak bekerja gitu loh. Yang umum sekali kita lihat di teman-teman millennials gitu. Tak sebut millennials ben gak ketok timpang. Dan Gen Z gampang bosen, gampang lelah, gampang capek. Tidak bisa berhadapan dengan monoton dan Andi ternyata bisa gitu. Itu sih yang tak dapatkan dari perjalanan urip, karena yo perjalanan uripmu gak monoton banget cuk. Kon seko satu titik ke titik lain, banyak pertaruhan gitu, dan terlihat ya Andi ini banyak dan terbiasa bertaruh, dan aku berharap kon ke depan akan sukses menjadi entrepreneur karena kamu sudah biasa bertaruh di kehidupanmu. Amin. Oh iya. Iya, kenapa ketawa? Beneran. Kenapa ketawa? Dia ketawa, kamu angkat kaki gini. Kenapa nggak boleh aku? Seniman gini, Boleh, seniman. boleh. Seniman bebas. Podcastku sendiri. Bener, setuju. Oke. Boleh. Ada lagi Bi? Ada lagi, cukup sih Cukup itu. Jadi ini adalah manusia yang bertaruh. Maka dalam perjalanan hidupnya ya dia biasa untuk bertaruh, dan ke depan aku yakin semakin banyak yang dipertaruhkan wong SMP. Dan mungkin waktu itu kamu gak sadar ya sedang bertaruh ya. Iya, lebih tepatnya itu sih. Kamu sadar waktu 2018 itu kamu baru bertaruh. Iya, itu pun kayak oh ya udahlah, berangkat kayak ya udah berangkat kayak sekarang pun ketemu teman-teman. Aku jadi beruntungku dengan teman-teman sekarang, aku merasa dicintai banget. Yes. Serius. Kamu orang yang enak soalnya, lovable. Alhamdulillah. Maksudnya ke dari temanku yang di Smele, malah ada yang pacarnya temanku tuh perempuan tuh, dia tuh lebih kayak baik banget ke aku. Kayak gimana kerjamu hari ini? Jadi kayak jadi kayak teman-temanku kalau nongkrong itu kayak Andi apa kerjamu hari ini pertama kali? Kayak aku merasa kayak
oh ada yang mau dengerin ceritaku ya. Kayak Ada gitu. yang mau dengerin. Ya, dan aku merasa dicintai banget ternyata. Memang magnet kayak magnet gimana? Magnet, iya, benar. Dan aku yakin Mbak, apa ya, anak yang lahir di sebuah keluarga yang kepala keluarganya Andi itu tenang loh bro. Iya, Amin. benar. Karena pasti akan hidup dia. Amin, mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. Hidup ya, maksudnya Hidup. hidup Ya. pasti menjanjikan Jadi hidup. kamu gak usah nikah, langsung adopsi aja. Gininya gimana dong? Gak keluar gini. ATM kan ada. ATM buat ambil uang. Benar. Itu kan bisa joli di situ. Benar. Gak menetralkan ternyata. Kalau dari Andi, ada nggak pesen buat Ultras Buntun, Di? Mungkin ada yang senasib sama kamu, bapaknya jual batagor di pantai atau ada yang merantau terbaik di provinsi gitu. itu, pantai terbaik. Bangsat. Apa ya? Gak tahu aku nggak bisa ngasih pesan-pesan tapi ya udah jalani apa yang sekarang gitu. Jalani apa yang sekarang ya? Ya kalau kata Panji Pragiwaksono. Boleh. Enggak, jadi mau kadang tuh. aku lihat sih kayak semua akan berlalu ternyata. Masalah segede apapun sekarang ini besok akan berlalu kok. Mungkin berganti dengan masalah yang lain ya. Iya. Tapi berlalu. Iya, kayak gitu loh. Berlalu lalang. Iya kayak gitu-gitu kayak gitu. Bener bandir. Jalani aja apa Iya yang jalani di apa ya kayak lebih kadang-kadang kita merasa kita yang paling susah kadang-kadang. Iya, itu ya salahnya ya. Kadang-kadang kayak sekarang aku lagi belajar namanya love sending. Apa itu? Karena aku lihat di TikTok kemarin aku cerita ke teman-temanku. Serius beneran Mas. Jadi love sending itu adalah ketika kita ketemu orang, kita senyum, kita doain dalam hati. Oh. Tuh aku juga baru tahu. Tahu cowok aku itu cowok. Aku enggak maksudnya 227 juga itu enggak? apaan? Yang senyum, Iya. terapi senyum itu kan? Aku nggak tahu bahwa ini mungkin terdengar konyol atau apa ketika aku cerita ke orang-orang gitu loh. Tapi aku nggak merasa tanpa love sending kayaknya kita harus melakukan itu deh. Bener gitu. Kayak Enggak, aku sebelum ada istilah aku udah gitu. Ya. Aku kasihan nama orang. Iya. Bukan pengemis tapi ya. Misal siapalah lagi di jalan, hujan apa. Aku selalu dalam hati baca Al-Fatihah terus ya Tuhan bantu angkat derajatnya orang ini ya. Aku selalu gitu. Nggak pernah jumpa gitu dalam hatiku ya. Makanya aku selalu kalau teman-teman lihat hidupku enak apa. Karena aku nggak punya target satu. Yang kedua aku selalu mendoakan orang-orang itu. Ternyata ada istilahnya love sending. Love sending. Kayak tadi stoikism. Aku nggak pernah. Aku ikut di Jawa aja. Istilah-istilah di Jawa tak amati. Oh ternyata stoik gitu-gitu. Oh itu yang dia. Siap-siap deh kalau gitu deh. Dan mungkin sebenarnya keberuntungan kita itu datangnya dari love sendingnya orang lain loh bro. Bener, bisa jadi. Mungkin. Banyak orang yang lihat kita jancuk sakno arek iki mungkin waktu Iya. perjuangan kita gitu. Ya semoga arek iki sukses rek kan. Ya, mungkin. Makanya ada orang bilang kayak kalau ngomong yang baik-baik aja. Ya. Nah, dulu itu aku sering ngomong-ngomong kayak gitu, kayak yang contoh kayak orang awal-awal semele rek segede saiki. Alah ora Mas kan lho. Sekarang akhirnya bukan ora tak jawabnya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Iya kayak gitu. Jadi mencoba untuk apa ya? Ya nggak apa-apa. Ketika orang bilang kamu gede, diaminkan aja. Diamini aja. Orang-orang mungkin udah melakukan, tapi dulu aku kayak menolak hal itu gitu loh. Aku terlalu berkecil hati mungkin ya, Iya. merasa nggak pantas, Ya, merasa benar. hina, Enggak merasa sampai hina. anjing. Enggak sampai hina juga, enggak. merasa anjing. Gimana orang merasa anjing? Ya udah, terima kasih Andi atas Thank you so waktunya. much. Terima kasih. Dan buat teman-teman terima kasih juga. Dan asal kalian tahu ya teman-teman, semua episode podcast Exit itu selalu berakhir dengan kita lebih dekat dengan narasumbernya. Benar, setuju aku. Semuanya. Ya. Semuanya. Aku sekarang punya adik Pika, paracetamol. Paracetamol. Oh iya. Yang perempuan-perempuan ya, Bener. bahkan masih sen-senan ya, Mas. Apa kabar Mas? Aku besok karaoke di sini, kabarin. Benar, paracetamol. Mas aku di Ambiar ayo kesini Iya. gitu-gitu. Yang dimana aku nggak selalu bisa datang, tapi aku selalu bisa ngerespon mereka kayak Oke. sehat. Ada lagi yang salah satu bintang tamu kita, Mas aku sekarang mau nikah sama bule gitu-gitu. Ada ya? Ada. Aku tuh ya oke, mantap ya. Apa jaga diri yang Mantep ya, baik-baik. Bukan maksudnya mantap ya kamu sekarang gitu. Mantep ya. Iya. Terus ada yang bilang makasih ya Mas. Maksudnya dengan sampean ngomong aku nih sekarang Masmu,
aku happy banget meskipun Oh, aku iya. nggak pernah menggunakan itu ya, Iya, tapi iya. dari jauh aku tuh merasa tenang karena aku ada Mas Firza Iya, gitu-gitu. iya. Dan Anda masih menghujat podcast Exit tuh kayak gimana? Berarti Anda nggak diajak gitu. Mohon maaf. Iya. Jadi jangan menghujat kami podcaster. Atau cara memaknai podcast Exit itu adalah kita lagi ngobrol direkam, udah kalian nonton aja Iya, gitu nonton aja. aja Benar. gitu. Oke, terima kasih teman-teman Ultras Buntu dimanapun berada, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.